Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bit-taubati wal istighfar wa dzikrul mauti fil laili wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sirril asrar wa nuril anwar wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyari wal mizan, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahhil lana umurana ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama insya Allah mendapatkan lindungan, pertolongan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Umumnya jamaah majelis sarumpun yang dimuliakan oleh Allah, yang mana alhamdulillah majelis kita, jamaah kita saat-saat ini sedang membangun majelis tempat penuntutan ilmu. Kita memohon kepada Allah semoga mudah-mudahan dilancarkan urusannya, dipermudah biaya dohot sesudena, kemudian ilan Allah kekuatan dan kesabaran diberikan. Semoga nantinya majelis ketika sudah menjadi tempat penuntutan ilmu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata Syekh Abdul Wahid bin Ziyad rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Wahid bin Ziyad ini adalah muridnya Hasan Basri. Beliau berada pada maqam ridho kepada Allah.
Sehingga ada satu ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahid, ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya wa mustarahul abidin. Syekh Abdul Wahid bin Ziyad mengatakan, ridho itu ridho menerima, berlapang hati, legowo atas apapun yang sudah menjadi qada dan qadar dalam hidup manusia. Bisa menerima apapun yang diperbuat oleh Allah, bisa menerima apapun yang diuji oleh Allah, bisa menerima apapun yang ditimpakan oleh Allah, bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah, bisa menerima apapun yang diamanahkan oleh Allah. Disebutlah itu ridho. Jadi Syekh Abdul Wahid bin Ziyad mendokon, ridho itu adalah pintu yang paling utama sampai kepada Allah, pintu yang paling cepat mengenal Allah. Karena berbeda-beda tentang pendapat ni ulama-ulama tasawuf. Pada Syekh Abdul Qadir, pintu yang paling cepat mengenal Allah adalah kepakiran. Angkut nama larat do, so cepat ditandaan Tuhan. Pada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, pendiri Thariqat Naqsyabandiyah, pintu yang paling cepat mengenal Allah dengan melawan hawa nafsu. Pada Syekh Abdul Wahid bin Ziyadon, pintu yang paling cepat mengenal Allah dan paling utama menurut beliau adalah ridho. Bisa menerima apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah kepada kita. Miskin ridho, kaya ridho, susah ridho, senang ridho, hidup sendiri ridho, hidup berdua ridho. Kan suliman dong. Adong usaha ridho, indah dong usaha ridho. Artinya tidak menghilangkan ikhtiar. Kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, tetapi qadarullah indah dapat, indah masuk karejo ridho. Itulah pintu yang paling cepat mengenal Allah Ta'ala. Laku jagal ridho, indah laku ridho. Itu maksudnya. Makanya Abdul Wahid bin Ziyad mendokon ridhoon lebih tinggi daripada mahabbah, cinta. Ang jabat mandung cinta hasilnya ridho. Nah, imanakin maka lebih tinggi ridho dibanding cinta. Jadi orang-orang yang sudah ada cinta dalam hatinya, lama kelamaan akan mampu ridho dengan apapun, termasuk karena orang yang dicintainya yang menimpakan musibah kepadanya. Pala orang daburo anak nibai, ipukul ia iba, iinjak-injak ia badan iba, kan ngagoyak roy, mangrido ibai. Roy ya teju ya ayahnya, najub dulu roy nah. Betul loh, berarti malui tarido tudakan lagi. Baik nasumancit dah. Maka berusaha ridho ketika mancit. Karena kita mampu ridho di waktu indah sakit, maka ketika sakit pun harus mampu ridho. Palilehan Allah harta kekayaan ridho, tapi ketika diuji kemiskinan mesti ridho. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang ridho, kata Syekh Abdul Wahid bin Ziyad, wa jannatud dunya, itu adalah surga dunia. Jadi pala porwan termasuk sarugo ginjang duniaon babahat ridho. Tayang wala surado berido nanarako ilala duniaon. Rasul jadi. Sotik-sotik nga manarimo Allah. Panas, milas, kholas, itu adalah bagian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi apabila ridho, nyaman, tenang, adem ilalaya, karena dia menerima dalam adongan mancit ilalahu songonon miskin naho, songonon malarat naho, nasolong do karidong lesonang niya songon ilalahu ning kalaki. Ridho yan to. Berarti sarugo ilalagin yang dunia. Dan orang yang sudah pernah merasakan surga di atas dunia, maka otomatis dia akan merasakan surga di akhirat. Tapi orang yang belum pernah masuk surga di dunia, jangan berharap bisa masuk surga di akhirat. Maka latihan surga pertama adalah dunia. Maka orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, sudah mengenal Allah, mereka menganggap dunia ini surga bagi mereka karena mereka mampu ridho dengan dunia. Namun semampu dope ridho, yang anggap dope duniaon tipu daya, itu dope kalas ni. Indah sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jadiun dunia yang kita ridho menjalaninya, yang kita ridho untuk melakukan apapun di atas muka bumi ini. Balasun dia be ancit na namanguluhi usaha ita ridho. Ngalaben na malu ita ridho, tapi pala ita sebut-sebut songon kan murmamalo may tatungkin na ridho. Pala susah kita iwagas, martong karasajo, usahaon ridho. Pala ridho iba menerima kata-kata istri, sonang malawi, sarugomay. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Aso, karena Nabi selalu ridho dengan perkataan-perkataan istri ni Nabi. Maunjung tong Nabi nasurito, saja mangamuk pe istri ni Nabi, ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah pecah gelas madabu galas ibain Aisyah, bain boyak naruanya tu Nabi, buruk sangka tu Nabi, salah paham tu Nabi, Nabi ridho na pecahi gelas naik, ibayas nabinta, isapu nabinta, ilap nabinta, itulah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahkan ridho itu disebut oleh Syekh Abdul Wahid bin Ziyad, wa mustarahul abidin, ridho itu penenang bagi orang-orang yang ahli ibadah. Alak-alakna suka ibadah, alak-alakna sibuk ibadah, ridho mana menjadi penenang bagi orang-orang yang ahli ibadah. Alakna bersembahyang tahajud, alakna bersembahyang duha, alakna bersembahyang nawajib ujung tinggal, maka ridho itu menjadi ketenangan bagi mereka. Jadi yang walak-alak nasu ahli ibadah indah mampuan ridho. Makanya doa pun Tuhan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami meminta ridhomu dan surga. Kenapa dipasangkan ridho dengan surga? Karena orang yang sudah ridho pasti masuk surga. Ibadah usul doa naik, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu daripada marahmu dan api neraka. Dipasangkan, disandingkan marah ni Tuhani dan api neraka. Berarti goyak pironi Allah mang neraka. Artinya dari itu ita goyak roan ta menerima nilaihan ni Allah ipinarako majita. Maka nang kone pahami do kalimat-kalimat itu dalam doa perkata-perkata supaya tidak salah makna. Sada dosa betul nenai pangidoi, tapi dua dapat hasilnya, ridho dan sarugo. Sebenarnya ridho saja pangido dapat sarugo. Sada dui bana merlindung marah ni Allah, mandung merlindung mesian api neraka. Maka disebutkan wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan mengkaji sedikit tentang ayat-ayat yang berdampingan di dalam Al-Quran. Adong tolu ayat na selalu berdampingan, tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang 30 juz. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Tidak akan pernah terpisah. Dirikanlah sholat
dan bayarlah zakat. Nggak terpisah. Tujuh tadi surahna kalimatna begitu kita membaca Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, pasti dong. Artinya orang-orang yang sering sholat tapi tidak mau bayar zakat, sholatnya yang berterima. Alak-alak membayar zakat tapi tidak mau sholat, maka zakatnya pun tidak berterima. Maka yang dua ini tidak bisa dipisahkan, seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak terpisah. Jadi pada waktu membayar zakat, bayar. Pada zakat fitrah untuk bayar zakat fitrah. Pada zakat harta dulu, zakat bayar. Tidak tuh lawan dipisah-pisah. Makanya jangan pernah pisahkan antara sholat dengan zakat. Bahkan zakaton ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada dua. Nah, pertama zakat syariat. Zakat syariat ndeta kaji deh. Apabila cukup haul, cukup nisabna bayar. Cukup setahun, dapat angkona jumlahna bayar. Maka paham kita dan mandung sering kita lakukan. Yang kita tambahi saberginon zakat thariqah. Apa yang disebut dengan zakat thariqah? Dibayar setiap hari dan tidak menunggu per tahun. Namun nanti nantong sekali setahun, kan? Manfaatna zakat syariat dibayar sekali setahun supaya tidak kikir, tidak bakhil. Ini teman balik, rai mengeluarkan zakat ini bersolat kikit. Nah, manfaat zakat thariqah setiap hari mesti dibayar agar supaya kita mampu ikhlas dalam beramal. Jabat dabora pun indah kikir dungi dapur ikhlas maisi dua-dua zahir batin. So dia carana zakat thariqahon setiap kita modong dokon matu Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya ada pahala di dalam setiap kebaikanku nasadarion, maka aku berikan kepada orang-orang yang maksiat di muka bumi. Zakat thariqah regulasi. Indah biga yalak nama baik suni aso tidak berani ridho soman kajintan kinan, harus ridho. Palai bagion koma amal mi pala nadong udah pahalon na imaso seandainya ada pahala dari amal ibadahku satu hari ini, bopena pahala menerangkan kaji, pahala baca Quran, pahala sidokah, silaturahim, menuntut ilmu, ulen mesude tualak nomor dosa injang dunia. Syukur-syukur onat walak nomor dosa dapat hidayah, masya Allah. Selama nantok indah, pala dong amalku sadarion, ulen matu orang tuaku, anak tidak mampu itu zakat thariqah pala sunan. Padahal pandok ni Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar diwajibkan bagi setiap diri membayar zakat thariqahnya setiap hari tanpa ada batasan waktu. Sampai tiga hatal maut sampai roh ajal. Jadi ondo sabutulna nawajibi di thariqah di syariatin tong mampu insyaallah sekali setahun do baik ipe borat pilih sekali setahun ini bagaimana mampu sekali sehari on ma usaha onta so menaik kajinta artinya ulang isi saja ampun dong do perubahan dalam setiap hari. Sorah kon dohot berikan zakat thariqahi kepada orang-orang yang maksiat dimanapun mereka berada. Isemena ona me orang tua ona me saudara ona me iba ona. Dalam maksiat kok. Unjung kita maksiat, mungkin satu hari penuh dengan maksiat, zakat TP ona tuita, maka jangan khawatir berkurang pahala ketika memberi pahala kita kepada orang lain. Justru sebenarnya ini berkurang. Lesa itu dapat kita, saya musik dapat kalai. Dimanakin ayatnya pertama tidak bisa terpisah antara sholat dengan zakat. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah berfirman, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Patuhi Allah, patuhi Rasul. Tidak bisa terpisah. Anggu iba pisah ko, indah martaimu. Auda butuh Tuhan na yauna patuh, tu Rasul indah. Ima sobahat kalak naisya mazhab. Indonesia Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Indonesia sahabat, Indonesia Nabi, sundia langsung tutuhan, indah bisa, sundia pindah berdarimu. Aso, mela syarat, ati'ullah wa ati'ur rasul. Apalagi patuh kutu'aunik Allah, mesti patuh kepada Rasul.
Pala patuh ko tu Rasul sarupo milot na patuh tuaw. Pala idokon Nabi ta misalna manuntut ilmu wajib ning Nabi roita berarti na patuh metu Rasul sarupo milot na patuh tu Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga dalam Al-Quran tidak terpisah aniskurli wali walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Artinya indah tola bersyukur cuman alhamdulillah 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 angkon na yobarkon dotu inanta dotu amantai kampungan ayah uma terima kasih dapat nikmat tahu sadarion. Mudah-mudahan iridoi huau menjadi seorang anak muda terlahir di ginjang dunia. Oh lo uridoi madai ning amanta, masya Allah. Uridoi madai ning inanta luar biasa. Ulang doa ni sayo pangido ridho na ido pangido. Ambo doa na ari-arion de. Uma doa ko na doa kon sayo di dabo. Na doa kon sayo di dabo. Tengah merubah-ubah. Pada naraso kilas martutup aso karena tidak pernah meminta ridho orang tua. Ambo na dong rupianay uma ridho yaw sebagai anakmu. Ini ro ko na ni. Olo ni ayah ridho yaw sebagai anakmu Allah, maka samalah dengan ridhonya Allah, samalah dengan bersyukur kepada Allah. Dung ikabar pon kodo petu amantai nanta somoni sobaru tola membaca alhamdulillah sehingga satitel artina tidak terpisah antara syukur kepada orang tua dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Palangadong kalay besok dia ketika dapat ko nikmat Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dapat tahu nikmat umat, dapat tahu nikmat ayah. Doa kon kalay samalah berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Natulwon ulang lupa kita Al-Quran yang mengatakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu dan amal ibadah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.